Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Masih bersama kami di sini dalam acara Mari Kipas PAC, mari kita kupas dalam pendalaman Alkitab Channel. Saat ini saya bersama guru ria saya, tolong topinya Pak dibuka aja lah. Bersama guru ria saya, Bapak Sintua Siregar. Coba siapa? Halo. Iya, dia itu guru ria. Hari ini kami sedang membangun mendekorasi interior gereja HKI Bukit Raja. Jadi kami tidak berpakaian formal karena kesempatan ini kami pakai juga setelah selesai bekerja untuk membahas Alkitab bersama Amang Siregar. Yang akan kita bahas hari ini adalah persiapan kita untuk khotbah pada hari Minggu dari Ayub 42 ayat 7 sampai 14. Saya persilakan untuk Amang Siregar membacanya. Ayub 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17, demikian firman Tuhan. Agak kuat Pak. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengusapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Jopar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang tercantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih. Kita diskusi saja Pak Siregar. Kira-kira Pak Siregar pertanyaannya apa? Ayo. Ya, kita berangkat dari pertanyaan Pak Siregar saja, kita diskusi. Kalaupun mungkin pertanyaan Pak Siregar kurang pas, kita buat jadi pas. Kita buat jadi pertanyaan yang benar. Silakan Pak Siregar. Gini ya Mal, di sini kan diceritakan tentang Ayub. Tapi pesan yang pertama mau diutarakan oleh dari cerita Ayub ini kira-kira apa itu, Pak Pendeta? Oh, berarti saya harus menjelaskan dulu supaya kita menemukan pesan. Ya. Tapi saya mau lihat seperti ini Pak Siregar. Saya tidak tahu apakah Pak Siregar sudah membacanya. Kenapa Tuhan bangkit amarahnya kepada 2 teman Ayub? Nah itu, dari situ baru kita temukan pesan-pesan. Itu dulu kita jawab, baru kita temukan pesan-pesannya. Apa pesannya? Kira-kira seperti itu. Masalahnya gini Abang, kan jadi Ayub ini seorang nabi kah atau panurirang, dan ketiga orang itu seorang nabi atau panurirang, sehingga pesan yang mau ditunjukkan di dalam firman ini apa? Jadi masalahnya yang saya dengar sekarang ini yang dipersalahkan adalah kesalahan-kesalahan teman Ayub, bukan pesan daripada Tuhan yang mau dikutip di dalamnya. Kira-kira gitu Pak Pendeta. Oh, kita harus menemukan kesalahan-kesalahan. Kita harus berangkat dari situ biar kita temukan pesannya.
Bagaimana kita menemukan pesannya, Pak, kalau kita tidak membahas itu? Kan di ayat katakan murka saya bangkit. Kan seperti itu. Kalau pesannya ya sikat saja. Kehendak bebas Allah. Kan selesai jawabannya. Sudah puas Bapak. Iya. Kalau Iya. ini hanya kehendak Iya. bebas Allah. Apalagi Pak? Nah, itulah masalahnya kan. Sementara Ayub adalah orang benar, tetapi teman sekerjanya di dalam bait Allah, kita katakan di sana itu, kenapa dari malapetaka yang dihadapkan ke Ayub menjadi satu kesalahan yang besar dianggap oleh kawan-kawannya? Oh ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Begini Bapak Ibu sekalian, juga Bapak Siregar, ya. Ada pemahaman orang Yahudi bahwa penderitaan, kesakitan yang kita alami itu adalah dampak dari dosa kita. Ya. Jadi mereka menyampaikan pola pikir mereka pada saat itu, yaitu tidak mungkin Tuhan membuat Ayub menderita kalau dia tidak memiliki dosa. Semua yang dikatakan oleh teman-teman Ayub berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang Tuhan, ya, memberikan pandangan-pandangan filosofis tentang Tuhan. Kenapa dia menderita? Itu tentunya karena dia berdosa. Perlu si Ayub mengevaluasi, melihat dosa-dosanya, sehingga dia menderita seperti itu. Itu pemahaman orang Yahudi. Ya. Lalu dia menyampaikan, kalau saya melihat bahwa teman-teman saya ini adalah mungkin orang tua-tua atau yang memahami Alkitab atau memiliki teologi tersendiri tentang Tuhan itu. Begini, apa yang membuat Tuhan murka kepada mereka? Begini, mereka mengkonsepkan Tuhan dan menganggap bahwa konsep mereka itu adalah menyentuh Tuhan. Kira-kira seperti itu. Jadi konsep-konsep itu sebenarnya justru memperkerdil Tuhan sebesar konsep kita. Contoh, Bapak pernah dengar istilah Das Ding an sich? Kurasa belum ya? Belum. Itu adalah teori dari Immanuel Kant. Dia bilang artinya kira-kira seperti ini, benda dalam dirinya. Artinya setiap deskripsi yang kita deskripsikan, setiap paparan atau analisa atau gambaran yang kita berikan tentang sebuah benda, itu adalah usaha mendekati. Dan deskripsi kita itu, paparan kita itu bukanlah objek itu sendiri. Contoh, ini topi, ya, topi. Yang mengatakan ini topi adalah kita. Tidak pernah topi ini berbicara bahwa dirinya adalah topi. Topi ini kalau dibuat deskripsinya, dibuat paparannya apa itu topi, mungkin kita bisa membuatnya sampai 100 lembar. Ukuran topi ini, berat topi ini, terbuat dari mana, dibeli dari mana, harganya berapa. Kita bisa mendeskripsikan ya topi ini sampai 100 halaman. Begitu. Tetapi begitu saya deskripsikan sampai 100 halaman, ini contohnya. Contohkan ini deskripsi daripada topi. Ya. Saya serahkan kepada Bapak, inilah topi. Topi itu adalah alat ini, alat pelindung kepala, terbuat dari sini, begini, sampai 100 halaman atau beribu halaman. Inilah hasilnya. Lalu hasilnya inikah topi? Tidak, itu hanya sebuah deskripsi dan konsep. Begitulah teman-teman Ayub itu, dia memperhadapkan konsep yang dimilikinya tentang Allah terhadap pengenalan Ayub terhadap Allah. Nah, konsep mereka adalah menganggap bahwa dosa-dosa itu, penderitaan itu adalah diakibatkan dosa dan perbuatan kejahatan kita. Tetapi Ayub kan tidak. 2 kali iblis melapor kepada Tuhan. Tidakkah kau mengenal hambaku Ayub yang paling setia? Oh iya, itu karena dia kaya, makanya dia setia. Oh, silakan cabut kekayaannya. Lalu tidak dia setia, lalu melapor lagi, masih tetap setia. Ya itu kan karena dia sehat. Oke, ambil kesehatannya, tapi jangan ambil nyawanya. Dan dia tetap setia. Artinya penderitaan yang dimilikinya ternyata berbeda dengan konsep yang dipahami oleh teman-teman itu. Allah murka. Saya tidak seperti konsep Anda. Seperti itu. Tapi bukan berarti itu juga salah. Artinya tidaklah konsep itu seluruhnya Allah. Karena bila kita mengkonsepkan Allah, orang lain juga akan memiliki konsep yang berbeda. Lalu kalau konsep itu bertemu konsep, akan bertubrukan dan berpotensi pada
konflik ataupun ketidakenakan. Jadi kesalahan yang terjadi dalam dua teman, ya, dua atau tiga, ya, dua teman daripada Ayub itu adalah ketika dia menyodorkan Allah itu dalam konsep mereka. Dia menyampaikan firman Tuhan. Tetapi apakah Tuhan marah kepada teman-teman, saudara-saudara daripada Ayub yang membawa cincin, yang membawa emas, membawa uang kepadanya ketika dia bergumul dan menderita? Tidak. Kita sering sekali ya memanfaatkan, mempergunakan firman Tuhan tanpa sedikit pun mungkin bertindak. Sering sekali firman Tuhan itu kita pakai justru menjudge seorang, menghakimi orang atas penderitaan yang dia miliki. Oleh sebab itu seperti ini, Amang Siregar. Artinya kalau Amang memiliki konsep atau rumusan tersendiri tentang Tuhan, bisa benar. Tapi kalau itu seluruhnya, disitulah kita bertabrakan dengan konsep-konsep itu. Konsep Ayub tentang Tuhan itu adalah kebebasan Allah. Allah bebas mau melakukan apapun. Bukan karena dosa Ayub dia menderita. Tetapi konsep orang teman-temannya itu penderitaan itu adalah karena dosa-dosa dari Ayub. Begitu yang bisa saya jelaskan, Pak Siregar. Kira-kira bisa nggak dipahami? Ya bisa. Ya. Masalahnya sekarang kan dari konsep budaya, kita taruhlah dulu dari budaya Israel tadi dikatakan bahwa bila orang punya masalah atau menderita itu diakibatkan oleh dosa. Iya, itu pemahaman orang. Jadi barangkali konsep yang mereka terima itu kedua teman-teman Ayub itu benar juga. Iya, bisa saja benar. Karena mereka melakukan dari konsep yang benar. Iya, boleh. Jadi saya pahami yang dibilang Amang Pendeta tadi bahwa kebenaran yang dimiliki oleh kedua orang itu tidak seperti Ayub. Ya. Karena menyangkut tentang Allah, segala sesuatu Ya. adalah kebebasan Allah untuk menempatkan apa rencananya. Itu betul. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari judul yang mau kita utarakan untuk hari Minggu, saya rasa kenapa harus menjadi budaya? Ya mohon maaf ya Pak Siregar ya. Memang tema yang dikatakan melestarikan budaya. Saya tidak bisa, mohon maaf juga semua pemirsa, teman-teman YouTube, sesuai dengan tema yang diberikan yaitu melestarikan budaya. Saya tidak bisa menemukan apa hubungannya ini dengan budaya. Tetapi saya hanya mengatakan ya apa pesan Alkitab itu. Seperti pertanyaan Amang Guru tadi, pesan Alkitab itu seperti apa? Bahwa Allah itu tidak seperti konsep kita, tidak melulu sebesar konsep kita. Oleh sebab itu Allah punya kehendak bebas sesuai dengan keinginannya untuk menyatakan dirinya. Jadi saya tidak bisa melihat ada hubungannya nats ini dengan tema yang ditawarkan oleh UM, yaitu melestarikan budaya. Jadi saya mohon maaf Amang Siregar, jangan dipaksa saya Amang, saya tidak bisa menemukannya. Tapi siapa tahu Amang Siregar bisa menghubungkannya dengan budaya. Budaya itu adalah produk manusia. Itu bedanya dengan iman ya. Budaya dan agamanya beda. Budaya itu produk manusia. Tapi tidak saya katakan bahwa budaya itu bertentangan dengan agama. Ada yang bersinergi dengan iman, dengan agama kita. Tapi ada juga yang bertentangan. Jadi artinya saya mohon maaf kepada seluruh pendengar YouTube saya, YouTube kami di sini, saya tidak bisa menemukan apa hubungan nats ini dengan melestarikan budaya. Nah, itulah Bang, saya baca di Ayub 42 ini di bahasa Batak di Ayub 42 di ayat 2. Songonari pe huboto bahwa saguru di debatado seluhutna. Di bahasa Batak. Tetapi di bahasa Indonesia dikatakan di sini adalah agak berbeda saat pengertian saya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tetapi dalam pengertian bahasa Batak saya rasa ya memang betul saguru di debatado seluhutna. Ya. Saya juga tadi mengatakan bahwa semuanya adalah kehendak bebas Tuhan. Ya, guru dewata. Ya, dalam bahasa Indonesia juga dikatakan bahwa segala sesuatu, apa tadi? Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu. Ya artinya hampir samanya itu, Pak. Artinya kalau guru debatado Sudena, berarti dia juga bisa melakukan apapun. Ya,
tidak diterjemahkan secara bebas. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia seharusnya saguru di batado sasudena, ya kehendak bebas Allah, suka-suka Allah, kira-kira seperti itu. Tapi tidak begitu mungkin penerjemahan dalam Indonesia. Tetapi artinya itu adalah kehendak bebas Allah. Kalau sudah Allah bisa melakukan apapun, dia bebas melakukan apapun. Kira-kira seperti itu Pak Siregar. Oke Bang. Ya, pos tidak puas itulah dulu Bapak Siregar. Tapi silakan kalau masih mau bertanya, silakan Pak Siregar. Boleh nanti. Iya, kita bikin 20 menit ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak ya. Jadi saudara-saudara sekalian, disitulah kita harus melihat ya bahwa halo, jangan dulu. Disitulah kita melihat bahwa sering sekali doktrin-doktrin yang kita miliki, dogma-dogma yang kita miliki itu menjadi konsep tentang Allah. Lalu orang lain memiliki doktrin dan dogma tersendiri. Lalu ketika konsep ini dipertemukan akan bertentangan dan bertabrakan dan menimbulkan mungkin perseteruan, perpecahan ataupun konflik di antara sesama yang memiliki konsep. Oleh sebab itu, Allah itu melampaui konsep kita. Jika konsep kita itu kita anggap itulah kebenaran seluruhnya, dan lalu tanpa kita sadari bahwa kita telah mendewakan konsep-konsep kita, disitulah Tuhan akan marah kepada kita. Sadarilah bahwa Allah itu di luar kemampuan kita, bukan irasional, tetapi supra-rasional. Dia mampu, dia melampaui pikiran kita, bukan tidak masuk ke akal kita atau di luar akal kita yang disebut irasional. Allah itu supra-rasional. Dia melampaui akal kita dan bisa masuk ke dalam akal kita. Saudara-saudara, saya contohkan, saudara-saudara, Anda mungkin seorang sarjana teologi, mungkin bisa merumuskan tentang Allah, merumuskan doktrin-doktrin tentang Allah. Lalu, bayangkan seorang Kristen yang tunarungu, yang pendengarannya kurang, yang bahasanya kurang, bagaimanakah dia merumuskan tentang Allah? Lalu apakah rumusan orang teolog itu lebih baik dan lebih berkenan daripada rumusan seorang yang tunarungu atau tuna bicara ya, tidak bisa berbicara atau pendengarannya rusak? Di manakah lebih baik konsep ini? Konsep seorang sarjana dokter teolog kah atau konsep seorang yang tunarungu? Saudara-saudara, bahwa sesempurna-sempurnanya, semaksimalnya, sebagus-bagusnya konsep kita tentang Allah tidak berkenan bagi Tuhan. Jika itu akan terjatuh, karena itu bisa membuat kita menghakimi orang lain. Sama seperti apa yang terjadi di dalam diri, di dalam diri teman-teman Ayub. Dia hampir menghakimi Ayub, mengatakan karena dosa-dosa Ayub lah dia memakai firman Tuhan untuk menghakimi orang lain. Di situ kita sering terjatuh, saudara-saudara yang hidup dalam sekitar firman Tuhan. Kita sering memakai firman Tuhan bahkan untuk menjatuhkan orang. Kita sering memakai firman Tuhan untuk membela orang padahal sudah tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, supaya lewat firman Tuhan bagi kita saat ini mungkin kita bisa merenung, mengkoreksi ulang, mengevaluasi teman-teman daripada Ayub itu, saudara-saudaranya yang membawa emas, yang membawa cincin perak kepada, tidak pernah dimarahi Tuhan. Ketika mungkin saudara-saudara kita bergumul, jauh lebih baik kita bertindak daripada kita mungkin menyampaikan firman yang mungkin berseberangan dengan kehendak Tuhan. Lebih baik kita berdoa, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Disinilah baru kita pahami dalam kitab Ayub ini bahwa Allah memiliki kebebasan, otoritas penuh Tuhan dalam diri kita. Dia membentuk kita sesuai dengan pikirannya. Mungkin dia akan memakai kita. Mungkin dia akan memakai orang-orang jahat untuk membentuk kita. Saudara-saudara, masih enak ya. Kita dibentuk oleh guru kita untuk menjadi orang yang berhasil. Bagaimana kalau Tuhan memakai penjahat untuk membentuk kita menjadi orang yang berhasil? Mampukah saudara menerimanya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memakai iblis untuk membentuk Ayub sebagai hambanya yang setia. Selamat sore. Selamat sore. Bersama kami, saya Pendeta Sian dan guru dia saya Amang Siregar ya,
mengucapkan selamat sore bagi kita dalam Markipas. Mari kita kupas dalam pendalaman Alkitab channel. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kalau boleh supaya semua terberkati, di share. Terima kasih. Dah.